I can't explain. I got a feeling that I can't erase. Just a feeling that I won't leave behind because it's something that it's on my mind. I guess it goes like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ismail Koto SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, NIDN 0106069401. Saya mengasuh mata kuliah hak kekayaan intelektual. Nah, deskripsi singkat mata kuliah hak kekayaan intelektual menjelaskan bahwa mata kuliah ini mempelajari tentang urgensi dalam sistem perekonomian dan perindustrian nasional serta global. Ruang lingkup hak kekayaan intelektual, sifat hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, serta konvensi dan perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar teoritis di bidang hukum hak kekayaan intelektual sebagai dasar penyelesaian masalah. Capaian pembelajaran pada program studi yang pertama ialah terkait dengan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menunjukkan integritas moral dan keilmuan. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa bertanggung jawab pada bangsa. Yang keempat, melakukan internalisasi dan internasionalisasi nilai norma dan etika akademik. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan serta pandangan atau temuan orisinil orang lain. Yang keenam, berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila. Yang selanjutnya, menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang kedua, penguasaan pengetahuan, yaitu memahami dan menguasai pengetahuan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, memahami dan menguasai hak kekayaan intelektual dalam konteks objek hak milik yang memiliki nilai komersialisasi dan penegakan hukumnya. Selanjutnya, pada keterampilan umum, karena ini berkaitan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, maka dari itu yang pertama, keterampilan umum yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas berkenaan dengan hak kekayaan intelektual, memahami bentuk-bentuk pelanggaran haki serta cara menyelesaikan sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak. Kemudian yang kedua, menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. Yang ketiga, mampu bekerja sama, berkontribusi dan berinovasi dalam penyelesaian tugas berkenaan dengan konsep hak kekayaan intelektual. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melalui supervisi dan evaluasi serta bertanggung jawab. Yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Terakhir, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keaslian serta mencegah plagiasi. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK atau CLO. Yang pertama, mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan sejarah serta latar belakang hak kekayaan intelektual, baik itu dari pengertian hak kekayaan intelektual dan serta pengaturan di lingkungan
internasional dan nasional. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan ruang lingkup cabang-cabang kekayaan intelektual serta perkembangan kekayaan intelektual di era globalisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan dapat menjelaskan kedudukan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum benda sebagai bagian hukum perdata. Kemudian yang keempat, mahasiswa mengetahui dan menjelaskan tentang rezim hak cipta terkait dengan penegakan hukumnya. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan tentang paten, penegakan hukum paten, proses beracara dalam penegakan hukum kekayaan intelektual. Yang keenam, mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan tentang merek serta indikasi geografis. Dan yang paling penting adalah pada hal penegakan hukumnya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu serta penegakan hukumnya. Item penilaian dalam perkuliahan ini yang pertama itu kuis saya ambil 10%, penugasan 20%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi total keseluruhan 100%. Demikian penjelasannya terkait dengan mata kuliah hak kekayaan intelektual. Berikut saya akan menampilkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan. Adik-adik yang saya banggakan, hari ini kita masuk pada perkuliahan ketiga. Tema perkuliahan kita adalah terkait dengan dasar-dasar hak kekayaan intelektual. Untuk itu, untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah, untuk membuka perkuliahan pada pagi menjelang siang ini, silakan dipimpin dengan doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, minggu lalu kita bahas apa? Siapa yang masih ingat? Ya, Kita lalu membahas tentang sejarah hak kekayaan intelektual, Pak. sejarah hak kekayaan intelektual. Oke, siapa kira-kira yang bisa kasih review atau pendapat sedikit terkait dengan pembahasan kita minggu lalu? Ya, Jadi silakan. sejarah hak kekayaan intelektual ini sudah ada dari masa lampau, namun perkembangan dan evaluasinya itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dan untuk hak kekayaan intelektual ini dia ada sejarah pramoderni dan modern. Namun di Indonesia sendiri perkembangan sejarah hak kekayaan intelektual ini dimulai dari zaman kolonial, kemerdekaan dan juga zaman modern, Pak. Seperti yang kita lihat sekarang yaitu dari undang-undang hak cipta, undang-undang perlindungan konsumen dan lain-lain sebagainya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, gitu ya sejarah kekayaan intelektual. Nah, sebelum kita masuk ke dasar-dasar hak kekayaan intelektual, saya mau ulang lagi bahwa hukum itu bukan satu kesatuan yang kemudian berdiri sendiri. Kalau kalian ingat, hukum itu adalah aturan yang kemudian banyak yang menopangnya. Nggak bisa hukum itu berdiri dengan sendiri. Ketika kita bahas pada pembelajaran pertama ketika kita kuliah, dalam teori sistem hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama itu adalah aturan hukum itu, kemudian aparatur penegak hukum, kemudian terakhir adalah budaya hukum. Oke. Nah, begitu juga dengan hakim. Tentu hakim ini juga
juga sangat berpengaruh penegakan hukumnya terhadap budaya hukum yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Indonesia misalnya, Indonesia masih sangat kental budayanya ketika barang ciptaannya dipakai dan digunakan oleh orang lain itu sebuah prestasi. Beda dengan negara lain, Jepang. Kalau Jepang itu ketika dia menciptakan sesuatu, dengan cepatnya dia langsung menghakikannya. Kalau kita enggak, barang yang kita ciptakan dipakai, misalnya si Rizky menciptakan sepatu dengan desain yang sedemikian rupa, dipakai oleh si Ambar, dibuat oleh si Ambar, dia senang, Rizky senang karena Rizky merasa bahwa ciptaannya bermanfaat bagi orang lain. Nah, konsep haki tidak begitu. Konsep haki beda dengan konsep kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita ciptakan sesuatu, karena itu punya nilai ekonomis dan punya nilai intelektual, kita harus menghakikannya. Kita harus mendaftarkannya di Dirjen Haki. Nah, Jepang itu banyak orang kaya dari paten itu, dia dapat royalti. Kalau kita enggak, kalau Nike ada KW Super, KW 1, KW 2, KW 3. Ada banyak tingkatan KW. Kalau baju Erigo ada juga KW-nya, meskipun Erigo harganya nggak terlalu mahal. Nah, itu problem. Itu masuk dalam kategori budaya hukum, kebiasaan di Sukaramai atau di Bromo itu. Jadi kalau Prada buat rilis sepatu di Bromo itu udah punya desain yang sama kayak Prada. Padahal kalau aslinya Prada itu mahal kan, tapi dengan orang Bromo yang buat itu harganya bisa jauh lebih murah. Nah, itulah. Kemudian ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi kan apakah undang-undang haki itu melindungi kekayaan intelektual atau komunal? Oh ya, undang-undang haki ini memang tidak secara keseluruhan melindungi kekayaan intelektual personal. Ada juga kekayaan intelektual komunal yang dilindungi oleh undang-undang haki. Komunal itu apa kira-kira? Kelompok komunal, kelompok. Apa contoh kekayaan intelektual komunal? Pasti, ya. Apa lagi? Apa contohnya perusahaan misalnya apa? Rendang Pak. Iya, rendang. Itu kekayaan intelektual komunal. Tempe, jamu, minyak karo. Minyak karo itu hasil minyak karonya indikasi geografis, proses pembuatannya itu kekayaan intelektual komunal. Lagi banyak kan? Tapi tidak begitu mendapatkan perlindungan di negara. Kapan dia dilindungi? Kalau dia diambil sama baru kita heboh melindunginya. Padahal itu punya nilai ekonomis nggak? Minyak karo itu, kalian tahu petenis apa itu? Iya, si Ginting itu dia waktu si James kalau nggak salah kakinya kekilir, mamanya datang boleh pakai minyak karo, terkenal sampai dunia, sampai diteliti orang efektif nggak itu minyak karo untuk mengusur, itu diteliti orang itu. Rendang masuk dalam kategori makanan terbesar. Punya nilai ekonomis nggak? Lalu boleh cek di Shopee, beli rendang di Sumatera Barat, harganya satu potong itu yang ini ya, yang premium. Harganya 40.000 dan semua kecil segini. 40.000. Nah, kalau misalnya setiap penjual rendang itu memberikan royalti kepada masyarakat Sumbar penemu rendang, luar biasa kaya itu kelompok masyarakat komunal. Jadi nggak susah payah mereka melestarikan adat, melestarikan budaya karena duitnya ada. Kadang-kadang kan kita mau melestarikan budaya sama mau melestarikan adat, tapi nggak ada apresiasi dari negara, pemerintah. Negara lepas aja, nggak mau bantu gitu. Tapi ketika ada royalti, maka masyarakat itu dengan sendirinya, yuk kita jaga yuk. Tapi faktanya sekarang anak petani nggak mau jadi petani.
petani. Anak penjahit nggak mau jadi penjahit. Anak apa lagi? Di kampung-kampung itu. Anak tukang es krim nggak mau jadi tukang es krim. Padahal kan sekarang bukan soal dia jual es krimnya. Rata-rata kalau kita lihat orang kaya-kaya itu sekarang ya dia pedagang, bukan pekerja. Ada yang dia jual kayak apapun yang dijualnya, kayak baju gitu kan. Dulu kan jual baju konvensional di pasar. Tapi kan kalau sekarang lebih ke online. Selain dia jual e-commerce, selain dia jual baju, dia jual kecantikannya, dia jual apalagi itu. Dia jual segala jenis pakaian. Tapi kan dia upgrade cara jualnya, nggak kayak dulu konvensional kalau kita lewat di pajak, baju bang nggak gitu. Sekarang live supaya banyak yang nonton, yang live itu cantik gitu, yang live itu ganteng gitu, atau lucu, atau dia menarik gitu. Kayak petani misalnya di Jepang bukan nggak ada petani, banyak juga petani, tapi gayanya nggak konvensional lagi, sudah modern, di atas ruko pun bisa nanam padi. Itu yang nggak dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Itulah budaya hukum. Itu budaya hukum kita. Nah kemudian masuk kita ke hak cipta. Coba Rizky baca hak cipta definisinya. Kelihatan? Definisi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kalau cakupan masa berlaku sama manfaat sekalian. Cakupan hak cipta melindungi berbagai bentuk karya seperti buku, lagu, film, seni rupa, dan program komputer. Masa berlaku hak cipta berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta itu meninggal. Manfaatnya, hak cipta memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkreasi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Oke, hak cipta. Siapa yang kira-kira tahu tentang hak cipta ini? Pakaian atau sepatu atau pakaian lagu. Apa? Brand. Apa kira-kira untungnya pemilik lagu terhadap lagu yang dia daftarkan? Contoh yang baru-baru ini siapa yang ada dari nama dia. Marah dia lagunya dinyanyikan di konser-konser umum. Wajar nggak? Wajar. Karena konser-konser umum itu ngutip duit sama orang, mengambil keuntungan, ada nilai ekonominya. Dia nggak dapat, sementara dia pencipta. Sama kayak ini. Sekarang muncul itu orang yang cover lagu. Bisa lebih terkenal yang cover lagu daripada yang iya. Untungnya yang pencipta yang cover lagu yang dapat banyak, yang pencipta lagu nggak dapat apa-apa. Nah itu dalam dunia hukum kira-kira problem nggak? Didaftarkan aja menjadi problem, apalagi nggak? Nah itulah hak kekayaan intelektual. Bayangkan misalnya itu kalau kalian check-in di hotel, kalau kalian main di mall, ada nggak dengar musik yang jalan gitu ya? Harusnya itu bayar royalti sama pemilik lagu, karena dia ciptain lagu, kemudian orang masuk ke mall itu kan belanja, bayar parkir apapun itu, dan itu ada ketentuan. Tapi itu tidak berjalan dengan baik, sehingga sang pencipta menganggap bahwa itu bagian dari problem yang kemudian mengganggu proses perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nama saya Riza Kapsal, saya 2006 2007. Saya pengen tahu Pak, itu kenapa hak cipta itu perlu dilindungi? Oke, Reza. Iya Pak. Reza, mengapa hak cipta perlu dilindungi? Siapa yang mungkin bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Sedikit aja apa? Mengapa hak cipta perlu dilindungi? Kata Reza.
Jangan. Karena nggak dicuri orang. Karena kalau misalnya kita udah punya ciptaan terus dicuri orang dan orang yang mungkin dapat keuntungan kan kita sendiri nggak nerima kan. Jadi lebih ke melindungi hak sendiri. Siapa namanya? Di Miranda. Miranda bilang supaya nggak diambil orang. Nah, saya tambahin, hak cipta kenapa dilindungi? Karena hak cipta itu apa ya? Buah dari pikiran, karya seseorang. Nah, selain dia itu karya seseorang, dia punya nilai ekonomi. Apapun itu ciptanya. Saya diam-diam minta dulu temen-temen buat lirik lagu, kemudian saya nyanyikan di sosial media saya. Tiba-tiba lagu itu enak ternyata didengar, nadanya oke gitu, apalagi lagunya melo. Akhirnya viral. Dan kalau itu nggak dilindungi, saya rugi. Tapi kalau kita balik tadi ke karakter yang pertama, karakter orang Indonesia itu dia senang dia ciptaannya dipakai. Tapi orang luar itu enggak. Nah, jadi kalau itu dilindungi dan didaftarkan, saya yang duduk-duduk tadi kemudian menciptakan lagu dapat duit, royalti, dapat cuan. Contoh kecil itu adik-adik, sepatu. Kalian boleh riset. Saya pernah lakukan riset terhadap Nike. Saya riset Nike. Saya udah coba beli Nike yang di Sun Plaza, yang di Center Point untuk Medan, yang di satu lagi misalnya Podomoro. Saya coba beli di sana, kemudian saya beli di Sport Center. Kemudian saya riset lagi. Saya pergi ke GI Jakarta. Ternyata di GI itu adik-adik, Nike yang laku itu bukan Nike made in Indonesia, Nike made in Vietnam, Nike made in China, yang mahal itu. Indonesia nggak laku. Kenapa? Karena Indonesia itu karakter masyarakatnya itu senangnya pakai brand luar, bukan pakai brand yang Indonesia. Iya. Dia senangnya pakai yang luar. Nike itu merek apa teman? Dibakar ke Cina, French. Padahal di Cina itu dia produksi murah, apa semua murah, tapi dijual di Indonesia mahal. Kalian pernah pergi ke, siapa yang pernah ke Jepang? Ada? Ya. Kalau di Jepang, Amerika, Arab Saudi, kalau kalian pergi ke next stop, itu naiknya merek Indonesia. Indonesia buatan Tangerang, pabriknya besar di Tangerang. Harganya jauh lebih mahal daripada Nike yang saya beli di brand Indonesia tadi. Nah, itu problem yang menunjukkan bahwa kekayaan intelektual itu mahal. Dibuat di Indonesia, dijual keluar, bukan di Indonesia. Yang punya untung itu yang punya brand Nike. Setiap pembelian dia dapat. Sama kayak apa kira-kira contoh hak cipta atau paten atau merek yang sering dipalsukan atau yang dekat dengan kita. Apa fashion apa semua? Parfum. Kenapa parfum? Karena yang selain parfum Dior dan disulap itu dari Dior. Terus Gucci C-nya 2 gitu. Ya, itulah dia. Tapi kalau ini saya lupa sampaikan. Nike, Gucci, Dior, apa lagi tuh yang mahal-mahal ya? Chanel, apa lagi? Gucci, semua lah. Louis Vuitton, Prada, itu nggak mau mempersoalkan itu, karena mereka punya pasar sendiri. Nah, yang beli barang kami ini menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Kalau menengah ke bawah mau beli barang kami, itu pakailah yang palsu-palsu itu. Itu strategi marketing. Begitulah cara mereka mempromosikan brand mereka.
Jadi brand mereka itu sampai ke tingkat bawah meskipun harganya murah. Jadi nggak mau Gucci itu datang ke Indonesia melaporin si Rizky karena pakai Gucci KW3, KW Super. Nggak mau dia. Meskipun kalau kita beli di Jepang, kalau Gucci yang asli itu di atas 10 juta, jarang di bawah 10 juta. Tapi di Sukarame atau di Dene atau di Bakti kita bisa dapat Gucci harganya 200.000, 300.000. Dari mulai dompet, sepatu, dari mulai dompet, tas dan jaket. Nah, itu dia. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Padli, NPM 2206-2104. Izin nanya sama Bapak, minggu semalam kita ada membahas tentang indikasi geografis. Nah, jadi saya kurang paham Pak. Bisa dijelaskan lagi Pak tentang indikasi geografis itu apa? Siapa namanya tadi, Dek? Muhammad Padli Pak. Padli. Oke, maaf ya, Padli. Nanya tentang indikasi geografis. Indikasi geografis itu ini lihat. Coba. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena tidak faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia dan atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Oke, asal barang yang punya ciri khas karena faktor lingkungan sama faktor geografi atau manusia atau kombinasi antara manusia dan alam. Contohnya apa tadi? Minyak kayu. Apa lagi? Kalau rendang dia lebih ke kekayaan intelektual, cipta dia. Apa? Tapi dia kira-kira gini, dia cuma bisa dihasilkan di daerah itu aja. Kopi Toraja, kopi Gayo, mie Aceh bisa indikasi geografi karena dia menyebutkan daerah asal. Saya lupa nih, bentar sebelum itu saya selesaikan indikasi geografi. Apa lagi ya contohnya? Kopi Toraja itu dipatenkan di Jepang. Tempe pemilik patennya itu di Jepang. Baru pemerintah Indonesia kelabakan. Masa kita yang punya tempe, Jepang yang punya hak ciptanya? Nah itu muncul problem kemarin. Apa lagi indikasi geografisnya? Apa? Kelapa Thailand. Cuma tumbuh di Thailand. Bika Ambon itu bisa jadi hak cipta. Apa namanya? Dia bisa jadi merek. Kalau Bika Ambon itu kan dia dibuat, kalau kita lihat sejarahnya, dia dibuat bukan karena kaitannya dengan Ambon, tapi kalau nggak salah ya dulu nama jalannya Jalan Ambon. Ada buat kue Bika. Kalau saya nggak salah kayak gitu sejarahnya, jadi dibilang nggak Bika Ambon. Makanya orang heran, ini namanya Bika Ambon tapi oleh-oleh khas Medan. Iya, apa tadi ya? Ada Bika Ambon. Indikasi geografis, gabungan antara faktor manusia dan faktor alam. Minyak kayu dan lain sebagainya. Oke adik-adik, saya kira cukup pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini. Saya minta tolong satu orang bacakan penutup. Silakan tadi yang belakang. Hak kekayaan intelektual merupakan aspek penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas. Penguasaan terhadap berbagai jenis HKI dapat membantu menciptakan keunggulan kompetitif bagi individu, bisnis maupun negara. Pemahaman yang baik terhadap HKI akan membantu kita memanfaatkan dan melindungi hasil karya intelektual dengan lebih baik. Oke, demikian kita tutup perkuliahan dengan melafazkan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.